Shalom anak didik ibu kelas 8. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pada semester genap ini dalam keadaan sehat. Dan ibu harap anak didik ibu masih tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bersama saya Ibu Silitonga dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Materi pertama pada semester genap ini, kita awali dari bab 8 dengan judul Setia Beribadah, Berdoa dan Membaca Alkitab. Seperti biasa kepada anak didik ibu semua, silakan kamu persiapkan alat-alat kamu agar bisa mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu, ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan Yesus kami masih dapat dalam keadaan sehat memulai aktivitas pembelajaran kami. Pada saat ini Tuhan Yesus kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami khususnya anak didik kami Tuhan. Agar Tuhan Yesus proses pembelajaran kami ini berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kita kali ini itu tertulis dalam Efesus 6 ayat 18, Roma 12 ayat 12, dan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Beribadah merupakan kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Sedangkan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Berdoa adalah ekspresi hubungan kita dengan Allah. Doa menggambarkan ketergantungan orang percaya pada Allah. Dan membaca Alkitab ialah kegiatan mengamati dan memaknai isi firman Allah. Sekarang kita masuk bagian berdoa. Memahami doa Bapa kami. Tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Adapun makna dari doa Bapa kami dapat kita rangkum sebagai berikut. Nah, kita lihat. Yang pertama, Bapa kami yang ada di sorga. Maknanya adalah Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Kita mempunyai hubungan yang erat karena Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Karena kasih Allah, Ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang istimewa di hadapannya. Kasih Bapa tidak akan lari dan jauh dari kehendaknya. Dikuduskanlah namamu. Dalam hidup kita harus menguduskan nama Allah, baik dalam doa maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menyebut nama Tuhan Allah harus dengan penuh hormat. Datanglah kerajaan-Mu. Kerajaan Allah yang adalah surga merupakan tempat yang diinginkan manusia ketika sudah meninggal. Kerajaan Allah adalah nyata dan ada bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka carilah kerajaan Allah selagi kita hidup di dunia dengan cara berbuat baik dan kasih terhadap sesama dan Allah. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran oleh karena firman-Nya. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kehendak Allah bagi umat manusia sangatlah nyata. Jika Allah berkehendak, apapun dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita berserah atas kehendak Allah, atas semua rencana dan rancangan hidup yang Allah berikan. Karena Allah yang lebih tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi hidup kita.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa supaya Tuhan memberikan makanan dalam hidup kita. Tuhan peduli dan mengerti akan kebutuhan kita. Maka kita haruslah meminta dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka sepantasnya lah kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan, kita juga perlu mengampuni segala dosa orang lain yang menyakiti hati kita. Karena Allah adalah kasih, maka kita pun perlu mengasihi Allah dan orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Roh jahat ingin dan senang jika manusia berbuat dosa. Maka kita perlu berdoa supaya kita dijauhkan dari pencobaan. Dan yang terakhir, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Menunjukkan bahwa kita percaya Tuhanlah yang memiliki segala yang di bumi maupun di sorga, dan kita memberikan penyembahan hormat kepada kemuliaan Allah yang berkuasa atas hidup kita untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah makna dari doa Bapa kami. Pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP. Kita lihat yang pertama, dalam ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah. Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaannya kepadanya. Antara lain melalui ibadah. Orang yang setia berkenan kepadanya. Bisa kita baca dalam Amsal 12 ayat 22. Yang kedua, kesetiaan beribadah, berdoa dan membaca Alkitab akan menghasilkan pencerahan hidup dan membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Bahkan semakin mempererat persekutuan sebagai umat. Yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Kemudian yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Dalam ibadah kita bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Dalam beribadah, sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Seperti contoh, ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah meminta Musa untuk menanggalkan kasutnya atau alas kaki, karena tempat yang dipijatnya itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8, Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dalam berdoa. Banyak orang berpikir bahwa tidak perlu pergi ke gereja, padahal Yesus Kristus datang dan Ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajar di bait Allah. Ia mengajar banyak orang dalam kelompok-kelompok. Jadi, kehadiran seseorang di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka memupuk persekutuan, dan kita juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan tersebut. Sekarang, apakah semua doa dijawab sesuai permintaan kita? Dalam Injil Matius 6 ayat 8, Yesus mengatakan, "Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan." Jadi kalimat ini memiliki makna yang dalam, bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Doa dan permohonan orang percaya akan dijawab sesuai dengan kasih dan kehadiran Allah, karena Ia lebih tahu apa yang kita perlukan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22 tertulis, "Dan apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Doa kita akan dijawab. Kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita. Namun jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan
Allah. Ada 3 cara Allah menjawab doa kita. Yang pertama, iya, Allah menjawab apa yang kita doakan. Yang kedua, tunggu dulu. Allah menjawab di waktunya yang tepat dan indah. Jadi artinya Allah lebih tahu kapan kita akan menerimanya. Kemudian yang ketiga, tidak. Ada yang lebih baik dari apa yang kamu doakan. Jadi Allah lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Sekarang kita lihat manfaat setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Manfaat yang pertama, membawa kegembiraan dan kebahagiaan karena kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Ada ketenangan hati karena kita yakin Allah ada di dekat kita. Yang kedua, menumbuhkan iman dan percaya kita padanya karena firman-Nya menguatkan iman yang lemah. Yang ketiga, penerang bagi langkah hidup kita sehingga kita tidak tersesat. Yang keempat, membimbing hidup kita sehingga kita diarahkan ke tujuan yang benar. Dan yang kelima, ada Yesus Kristus yang akan menjaga kehidupan kita. Jadi ini adalah manfaat-manfaat ketika kita setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Demikianlah pembahasan materi kita untuk bab 8 ini. Ibu minta untuk pertemuan pertama ini, kamu pindahkan ke dalam catatan kamu. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasinya. Karena bab 8 ini ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Evaluasi ini ibu bagi menjadi 2, tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Kita lihat tugas pengetahuan. Yang pertama, jelaskan arti dari beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Yang kedua, apa manfaat dari beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga, carilah 1 ayat Alkitab andalanmu lalu tuliskan. Setelah itu, bawakanlah ke dalam doa singkat agar kamu maknai dalam hidup kamu. Artinya kamu ambil 1 ayat andalanmu, ayat favoritmu dari Alkitab. Kemudian tuliskan itu ke dalam doamu, apa yang kamu inginkan sesuai dengan ayat itu. Kemudian tugas keterampilan, kamu membuat janji untuk setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab. Janji itu dapat berupa slogan atau puisi. Kamu pilih salah satu. Ini evaluasi ini tugasmu di pertemuan kedua. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.